Nggak apa-apa? Makin kenceng dia, aman. Oke, Mas Riki boleh perkenalkan nama dan tinggal di mana? Nama saya Riki, saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Oke, Mas Riki terima kasih untuk waktunya. Langsung aja nih, Marc Marquez akhirnya resmi jadi juara 2025. Tapi di saat sprint di Motegi kemarin, Marc tuh sempat keluar dari tiga besar dan bisa jadi perayaan juaranya tertunda hingga di Indonesia. Sebenarnya kalau Mas Riki sebagai fans Marc Marquez, mending Marc juara di Motegi atau di Indonesia? Kira-kira. Kalau menurut saya pribadi sih lebih berkesannya di Indonesia sih, karena saya lihat memang antusiasme penonton MotoGP-nya sendiri di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau hari ini nggak juara nggak apa-apa gitu. Ya, Oke. Mas Riki bakalan nonton langsung ke Mandalika kira-kira minggu depan? Kira-kira bakalan nonton ya? insya Allah ada rezekinya pasti berangkat ke Lombok sana. Oke. Tapi udah direncanain memang. Ya masih ibaratnya 50-50 sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mandalika nih, Mark ini pernah bilang kalau dia tuh sering nggak beruntung di sini. Bahkan saat race utama dia nggak pernah finish sejak 2022. Kira-kira apa sih yang bikin Mark tuh apes terus kalau balapan di Mandalika? Saya lihat sih memang dari suhu di sana tuh memang panas. Terus dari tekanan ban mungkin dia ibaratnya di tikungan tuh terlalu ngepush, apalagi tikungan berapa lah yang dulu sempat high side tuh. Jadi posisi dia ban panas tuh mungkin karena kurang cengkram, mungkin di situ dia Jadi bisa jatuhnya. kendalanya tuh teknis ya. Iya, kendalanya ke teknis sih. Ada sedikit catatan unik nih, dalam beberapa kesempatan habis jadi juara dunia di Jepang spesifik, Mark tuh selalu nggak bisa menang. Ada catatannya 2014, 2016, 2018, Mark gagal finish di race selanjutnya setelah Jepang, di Australia dan di Sepang. Bagaimana dengan peluang Mark Marquez di Mandalika sekarang? Kira-kira gimana peluangnya? Kalau saya lihat sih kalau asal marknya nggak terlalu bernafsu aja tiap race, dia ibaratnya kayak cari aman, insya Allah dia pasti bisa finish di 5 besar kalau nggak podium. Oke, kira-kira kalau mau tebak, kira-kira posisi berapa nih? Ya kalau saya lihat sih karena mungkin saya lihat tadi Peko lagi betul-betul on fire, posisi 2 kalau nggak posisi 3. Oke, 2025 ini udah pasti penyamat, udah juara dia. Nah, terus 2026 gimana? Apa yang harus dilakukan Mark dan Ducati biar bisa back to back jadi pemegang rekor pemilik gelar MotoGP terbanyak? Jadi sekarang dia menyamai rekor Rossi, kalau tahun depan dia juara lagi, dia lebih banyak dari rekor Rossi. Kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan Mark dan juga Ducati? Yang harus dilakukan Mark sama tim khususnya, jadi ibaratnya tetap kompak bekerja sama untuk menciptakan motor yang pas buat settingan Mark, dan di balapan tahun depan Mark sedikit lebih sabar, tidak terlalu bernafsu apabila ada space untuk overtake lawan tiap serinya. Oke, jadi lebih sabar, Iya, lebih kompak dan lebih sabar gitu. iya. Oke. Boleh 2026 Mark lebih kompak dan lebih sabar. Untuk 2026 Mark lebih kompak bersama tim dan bersabar di main race. Oke, mantap. Satu lagi nih, Peko nih bisa dibilang mulai bangkit lah ya 2000 apa di balapan terakhir di Motegi. Dia kemarin menang sprint, hari ini menang main race gitu. Nah, apakah mungkin tahun 2026 dia akan jadi penjegal langkah Mark untuk mengejar gelar juara back to backnya? Saya lihat secara spesifik tadi Peko memang sudah mulai menunjukkan tajinya kembali, sehingga untuk tahun depan pastinya Peko akan bersaing juga dengan Mark untuk memperebutkan mahkota gelar juara dunia 2026. Oke. Dan selain Peko, siapa lagi yang harus diwaspadai sama Mark tahun depan? Yang harus diwaspadai sama Mark tentunya Pedro Acosta udah mulai naik juga. Terus tim Honda juga saya lihat Joan Mir udah mulai dapat pace-nya juga. Ditambah Marco Bezzecchi yang sekarang lagi bagus-bagusnya di Aprilia Racing Team. Oke. Nah, ada hal menarik nih ngomongin soal Honda ya. Beberapa balapan terakhir rider Honda tuh mulai muncul di lima besar. Bahkan Joan Mir kemarin finish di 4, hari ini di sprint finish di 4, di main race di podium. Menurut Mas Riki ada fenomena apa nih dengan Honda? Kalau menurut Mas Riki apakah ridernya udah makin matang atau gimana? Atau memang motornya atau gimana?
Saya lihat sepanjang musim 2025 ini Honda sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi performa baik handling atau akselerasi juga. Walaupun ya masih agak keteteran di trek lurus, tapi saya lihat tim Honda dan pembalapnya kompak terus berusaha untuk mencari pace sehingga pembalap itu nyaman dan bisa klop dengan motor itu sendiri. Termasuk Joan Mir bisa podium hari ini. Oke. Jadi kalau gitu bisa dibilang nggak sih kalau sekarang ini adalah kebangkitannya Honda atau gimana? Atau belum? Atau gimana? Kalau dari segala aspek Honda masih agak jauh sih karena masih perlu peningkatan performa dari segi parts yang lainnya kayak dari mungkin segmen mesin atau perangkat lainnya. Oke, berarti belum ya, belum dibilang bangkit ya. Iya. Oke. Ngomongin Honda juga nih, ada juga tim Jepang lain yang lumayan struggling musim ini, yakni Yamaha. Kira-kira di akhir musim nanti siapa yang posisinya paling bawah, Yamaha atau Honda? Kalau saya lihat sih memang Yamaha tuh masih kendalanya dari akselerasi, Honda mulai bangkit soalnya. Kalau dari musim akhir ya paling memang Yamaha karena Honda sudah menunjukkan peningkatan performa dari beberapa seri sebelumnya. Oke. Nah, kira-kira musim 2026 nanti apakah Honda bisa mengganggu dominasi motor Eropa? Kalau misalkan terus ada peningkatan dari tim Hondanya sendiri, bisa jadi dia ikut persaingan bersama Aprilia, Ducati, dan KTM juga. Masih soal Honda, seberapa besar optimisme Mas Riki melihat peluang Mario Aji naik ke kelas MotoGP tahun mendatang? Kira-kira berapa persen peluangnya dia dikasih kepercayaan sama Honda? Kalau misalkan Mario Aji mulai menaikkan skillnya, insya Allah di masa yang akan datang dia akan naik di tim LCRI Idemitsu. Oke, kira-kira berapa persen? Kurang lebih 30-40% Kak. Oke, 30%. Kira-kira kapan tahunnya dia bakal dapat kesempatan? Paling nanti sekitar 2028-2029 pas regulasi baru mesin 850 cc. Oke. Nah, oke, tidak itu